Oh, ini kayaknya lebih ke ininya ya, customer ya. Ya, jadi Iya, customer yang tidak terlalu jadi melek teknologi. iya bener ya. Nah, Betul, betul. Lebih ke customernya. oke, kalau misalkan memang targetnya itu ibu rumah tangga yang nggak freelance, ya berarti ya sesimpel dia nggak bakal masuk target kita gitu aja Betul, sih. betul. Kan Betul. masih banyak target, kan masih banyak ibu rumah tangga yang melek teknologi gitu. Iya. Jadi ngapain kita bingung untuk nargetin yang nggak melek Ya, teknologi jangan gitu. dipikirin yang sudah usia 60 ke atas, cari yang usia 40 ke bawah. Benar. Gitu. Kecuali mungkin gini ya, saya nangkepnya gini. Eh, Mungkin ibu rumah tangga udah sepuh gitu misalkan, tapi target dia butuh produk kita misalkan produk herbal misalkan. Dia memang secara konsumen ibu rumah tangga itu yang nggak melek teknologi misalkan dia udah sepuh. Kan yang kita bisa target adalah decision makernya siapa. Decision maker misalkan anaknya, misalkan dia butuh lagi sakit kolesterol, butuh obat kolesterol. Decision makernya siapa, kan bisa emaknya bisa anaknya. Ya udah, kalau misalkan kita nggak nargetin ibu rumah tangga ibunya itu, kalau misalkan teman-teman jualan produk bayi kan nggak mungkin yang kita target adalah bayinya kan itu. Yang kita target adalah decision makernya, orang tuanya. Gitu. Jadi ya target aja eh, decision makernya. Gitu. Atau yang pertama tadi simple, nggak usah dipikirin ibu rumah tangga yang apa. Gitu sih kurang lebih Nana ya, sorry, Nana. Oke, itu ya. Jadi ya memang yang paling penting adalah karakteristik dari konsumen seperti apa kan. Yang namanya tools atau strategi kan menyesuaikan gitu ya. Kalau memang target market kita memang bukan orang yang secara teknologi savvy atau apa namanya tidak terlalu mereka sangat gaptek gitu ya, ya mungkin ya tidak bisa secara langsung, mungkin bisa melalui mekanisme referral ya anaknya dan lain sebagainya gitu ya. Saya lanjutkan ke ke Tiara ya. Saya Tia dari Palembang. Saya kebetulan punya online shop jualan produk kecantikan. Target pembeli saya saat ini hanya daerah terdekat saya karena saya punya stok produk skala kecil. Kebetulan produk saya tipikalnya tidak setiap hari ada orderan ya, mungkin barang yang diinginkan tidak setiap hari. Menurut Mas Ilham, teknik digital marketing apa yang paling cocok untuk online shop tersebut gitu ya. Ini untuk produk kosmetik. Silakan Mas Ilham. Kayaknya banyak penggemar ini. Silakan. Mungkin nanti Mas Anas bisa nambahin ya, karena kalau dari saya kan mungkin perspektifnya beda gitu. Ya, Mas Anas juga menarik ya, jualan herbal ya, mirip-mirip juga sebenarnya. Silakan. Saya saat ini karena saya udah setiap hari ada orderan gitu. Ya, Ya jadi sebenarnya ini sih expanding market sebenarnya dengan digital marketing ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. oke, ini kan kalau saya baca targetnya Mbak Tiara ini hanya sekitaran rumah kan, sekitaran tempat toko ya. Berarti ya pertama kalau pakai iklan tuh bisa kita setting nearby location tuh bisa loh. Jadi misalkan Facebook Ads itu disetting aja radiusnya misalkan 10 kilo dari rumah kita itu bisa. Tapi kalau organik itu bisa juga. Strateginya mungkin kalau saya bilang agak nyepam ya. Agak nyepam tuh dulu saya pernah diajarin pakai strategi main blog juga, main artikel, tapi tulisnya tuh misalkan ya kita jualan skincare atau ulang misalkan obat jangan obat apa, pemutih atau penghilang bekas jerawat gitu ya, penghilang bekas jerawat di kecamatan mana di Palembang misalkan. Tapi itu teknik dulu ya, itu saya pakai dan itu dulu works sih, cuman aku nggak tahu kalau sekarang udah nggak pernah main spam. Kalau mau cepat efektif sih menurutku bisa ambil ads iklan itu bisa Facebook atau Google Ads, tapi nanti targetingnya itu disetting radius aja tadi yang bilang dari 10 kilo mungkin dari rumah atau 20 kilo dari rumah. Kalau memang targetnya cuma kisaran rumah. Oke, Mas Anas nambahin, Mas Anas. Ya, jadi ya itu tadi sambil merenung-renung juga nih ya dari pembahasan yang teman-teman.
Jadi memang kalau kita lihat itu kita perlu dalami dulu sebenarnya skala bisnis kita itu udah ada di level mana gitu. Memang beda ya pendekatannya kita yang baru mulai sama yang sudah mulai ada keuntungan yang bisa dialokasikan untuk mengelola digital marketing. Kemudian berikutnya ya ketika kita mau mengeksplor atau apa tuh, kalau scale up itu kok bahasanya kok terlalu tinggi ya, tapi paling nggak untuk menduplikasi bisnis atau meningkatkan omset bisnis lah ya. Terus kalau meningkatkan omset bisnis juga beda juga, nanti yang skala mungkin 10 juta mau naik ke 50 juta, 50 juta mau naik ke 100 juta, ya kan 100 juta mau naik ke 500, 500 itu tentu pendekatannya akan sangat-sangat berbeda gitu ya. Tapi kalau tadi dari yang pertama, misalnya tadi yang dari ibu yang di Lampung tadi ya, sebenarnya kalau memang local bisnis ya, apalagi ibu-ibunya gaptek gitu kan misalnya, ya udah sebenarnya yang paling gampang itu semudah bikin WhatsApp group aja sih. Jadi saya punya tetangga ya, tetangga itu warung ya. Setiap hari itu kerjaannya di grupnya dia itu sharing resep masakan dia hari itu gitu. Jadi ini dia jualan ayam bakar dan beberapa jenis makanan-makanan lainnya gitu. Jadi ya tiap hari dia sharing menunya dia. Hari ini saya masak ini, silakan yang mau order gitu. Nah itu laku-laku juga itu kayaknya. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang mau apa namanya, mungkin ibu-ibunya mungkin nanti siang mau arisan atau mau pengajian jadi nggak bisa masak. Dia tinggal beli aja gitu, order ayamnya 3 gitu. Kemudian order sop gitu. Jadi dia sudah semudah dia membuat sebuah WhatsApp group, dan WhatsApp group sekarang udah bisa 1000 orang ya. Ya udah bikin aja, dikumpulin satu grup WhatsApp, dan orang pun kan akhirnya kalau memang dia nggak indah gitulah misalnya, ya udah tinggal dia left grup selesai gitu kan. Kalau dia nggak suka gitu, ya paling nanti ada kompetitor yang tiba-tiba dari warung A ini warung B bikin juga postingan di situ ya, nggak tahu lagi ya. Bagi hasil atau gimana kan juga bisa dibicarakan lah sebenarnya Iya. ya. Oh, itu ada postingan lewat grup ini ya, itu kan Nah itu, jadi sekarang lumayan merepotkan ya di WA group itu Mas ya. Seolah-olah yang punya kepentingan hanya yang jadi admin gitu. Ya, ya. dan memang ini ya apa namanya ya, ya kadang-kadang ada satu grup yang, tapi sekarang menurut saya udah mulai terfilter ya, orang mulai lebih terbuka. Kalau dulu tuh memang sekitar waktu pandemi itu benar-benar panik di grup-grup itu menggila lah, orang-orang tuh promosi seenak udelnya lah, kayak nggak ada etika lah. Tapi kalau saya lihat sekarang mungkin lebih sopan lah Mas ya, sudah mulai ada yang ngerti, dan kadang-kadang orang udah ngerti, tapi kalau masing-masing aktif dan sekarang ada fitur delete ya, admin bisa delete, itu mungkin sangat-sangat membantu lah. Jadi salah satu teknik yang mungkin menarik menurut saya di UKM adalah creating community. Iya. Tadi lah ya, komunitas RT ini, kalau saya misalnya di RT 3 gitu kan, ya udah ini RT ini saya punya warung ini, atau saya jualan sayur, saya nanti mau nitip, saya titip timun 1 kilo, titip jeruk 1 kilo, tinggal lewat WA misalnya gitu. Itu yang paling simpel dan ada yang mungkin berbudget ya, perlu admin khusus ya, kita jalanin sendiri semua gitu. Nah ketika tadi udah skalanya yang membesar lah ya, ibaratnya tadi misalnya udah punya toko misalnya atau online shop yang sudah mulai membesar, tetapi mungkin masih skalanya apa nih, deket-deket kecil, ini saya nggak tahu ya kecilnya seberapa, kita nggak tahu ya. Nah mungkin bisa yang tadi ya, mungkin pakai lokal area diiklanin, dan memang kalau local business itu pakai Google My Business ya, tadi Mas Ilham juga sebutin, itu cukup powerful ya, itu bisa dicoba. Dan terkait sama pertanyaan yang ketiga itu kan menarik juga ya, saya juga karena ada orang tuh pokoknya kamu hajar di semua platform gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau sudah punya sumber daya ya, ibaratnya begitu. Tapi kalau awal-awal saya juga sepakat sama Mas Ilham, sekarang sih masuk aja ke TikTok, Google My Business, atau apa tadi, apa ya tadi Mas Ilham ya, ya WhatsApp sih. Nggak tahu Mas Ilham ada ide yang lain nggak untuk ketika di awal, ketika masih terbatas. Kemudian ketika nanti sudah mulai establish di sana ya, kita perlu memang punya channel-channel lain ya, ibaratnya bikin YouTube-nya, bikin IG-nya, bikin
bikin apalagi misalnya Facebooknya, ada fanpage-nya, itu ya perlu pelan-pelan disesuaikan aja dengan kemampuan yang dimiliki. Dan sekarang kan kalau menurut saya sih banyak anak-anak muda yang freelancer ya. Jadi kita nggak harus punya satu karyawan integrated, teman-teman bisa cari karyawan freelance, apalagi kemarin kita working from home 3 tahun, itu kan banyak orang-orang yang memilih untuk bekerja di rumah, ya udah tinggal menyeleksi dan itu memang ada tekniknya ya, bagaimana kita bisa mendapatkan karyawan, bisa ngecek jarak jauh, bisa saling komunikasi jarak jauh, itu memang perlu skill tertentu gitu ya untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi artinya sebenarnya kalau zaman sekarang kalau kemampuan konten kita terbatas, sebenarnya kita bikin aja satu di TikTok. Ya udah kita minta freelancer itu remake lah ibaratnya, remake masuk ke Instagram, remake masuk ke YouTube, nggak apa-apa. Tidak harus inilah ya, dengan teknologi, apalagi ada teknologi AI segala macam sekarang ini kan ya, kalau YouTube-nya mungkin nanti jadi vertikal ya nggak apa-apa, sekarang kirinya kan bisa dipasang buat iklan misalnya, atau dipasang ilustrasi yang menarik. Jadi sebenarnya sekarang ini dengan berbagai macam platform seharusnya kita nggak perlu membuat masing-masing sendiri-sendiri gitu. Ya kan, misalnya kita ada bikin konten seperti ini ya, webinar seperti ini, sesi-sesi seperti ini. Kan ini kita juga bisa potong-potong nih. Dan tadi ada yang menarik nih, quote-nya dari Mas Ilham, kita potong, kita jadiin satu konten. Ada quote-nya dari Mas Sarif, kita potong 1 menit, kita masukkan di media-media kita. Itu sebenarnya juga sudah sangat membantu. Kalian ibu-ibu misalnya ini cara membuat kosmetik, ya kan, cara pakai kosmetik malam-malam bikin tuh ya, karena ya memang kebutuhannya dia mau pakai kosmetik itu di malam hari misalnya, ya udah nanti itu konten itu tinggal dipublikasikan ke. Jadi saya rasa Oke. selalu ada kesempatan. Ya. Sorry kalau panjang. Ya, thank you Mas Anas ya. Ini yang terakhir dari Hana Surabaya bertanya bagaimana strategi kita dalam memanfaatkan platform sosial media secara optimal dalam membangun brand produk kita yang memiliki ciri khas tersendiri dan juga mudah diingat oleh khalayak publik di tengah produk yang sama dengan produk kita di pasaran yang sudah menjamur dan sudah memiliki nama brand yang sudah besar. Intinya bagaimana memenangkan kompetisi dari produk yang sebenarnya cukup unik gitu ya di pasar dengan memanfaatkan platform sosial media, kurang lebih begitu. Mungkin Mas Ilham silakan sebagai quote terakhir juga. Kayaknya ini yang pas dari Mas Anas sih, karena udah brand building dari awal. Kalau saya cuma jago teori doang. Iya. Tapi nggak apa-apa, komen silakan Mas Ilham. Oke. Sebenarnya gini sih, kalau misalkan memang kita pemain kecil yang baru masuk ke produk yang memang udah pemainnya besar-besar, saya sih kalau strategi saya adalah pertama, saya nggak misalkan ya contoh ya, saya nggak mentargetkan untuk seluruh Indonesia pertama itu. Jadi saya hanya mentargetkan untuk skop terkecil tertentu dulu, kecil-kecilan dulu aja misalkan tingkat kota atau tingkat istilahnya small daerah lah gitu. Karena dari situ itu Kak Hana itu ya bisa nanti diturunkan dari strateginya tuh jadi lebih spesifik gitu. Kayak misalkan contoh saya jualan produk fashion saya sebenarnya bisa ditargetin di seluruh Indonesia, tapi kalau seluruh Indonesia itu nggak bisa kita compete dengan pemain-pemain besar, juga ada, cuma kita nggak bisa compete ke sana. Yang saya lakukan adalah saya mentargetkan hanya beberapa lokasi aja. Jadi pastikan di lokasi itu kita itu menang dalam artian ya sering tampil iklannya, misalkan kalau saya ya sering tampil iklannya. Terus yang kedua adalah yang pasti produknya itu adalah unik gitu. Bedanya apa nih kalau sama-sama jualan baju? Bedanya apa baju yang saya jual sama baju yang Kak Hana jual, apa bedanya? Itu sih. Jadi brand identity dan kita bilang unik produknya itu yang harus diangkat sih. Gitu. Lagi-lagi komunikasi benar gitu. Produk kita tuh mau dikenal sebagai apa? Sama-sama jualan skincare, tapi yang satu skincare Wardah sama skincare yang lain beda. Sama-sama skincare pada sama aja, MS Glow sama kan Wardah segala macam sama. Bedanya apa? Gitu. Coba ambil segmen tertentu. Gitu. Jadi jangan semuanya digas. Gitu. Kalau semuanya digas ya susah ambil. Kalau saya sih biasanya gitu. Kalau pengalaman saya pribadi ya, jadi pertama ambil skop daerahnya dulu, kuasain.
yang mau dikuasain, yang kedua adalah angkat unik apa yang kita bilang ya, produknya itu yang mau kita angkat apa, uniqueness dari produk kita gitu. Kalau saya gitu sih Kak. Oke, thank you Mas Ilham. Mas Anas terakhir ada tambahan? Ya, tambahan sedikit ya dari Mas Ilham tadi udah very clear lah kasih masalah area, kemudian USP lah ya, bilangnya ya unique selling proposition ya. Kalau di marketing itu Mas Farid lah jagoannya bikin USP, bagaimana punya USP dan bagaimana communicate. Dan tentu kalau bicara USP, target marketnya siapa. Jadi misalnya di kosmetik ya udah kita ngincar niche, karena mau tidak mau kalau kita mau compete head to head dengan yang besar kan nggak bisa. Ya udah kita ambil niche marketnya aja, misalnya kosmetik khusus umur 65 tahun ke atas misalnya begitu. Atau skincare khusus Kosmetik muda terus gitu ya, pasti laku. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi memang kita ya jangan mau menghajar semua segmen. Kita ambil yang satu unik yang kita bisa punya story yang very powerful gitu. Dan itu akan menjadi satu strong point yang tadi USP itu, dan itu tidak dimiliki oleh brand-brand lain ya, cuman brand apa tadi misalnya saya katakan namanya Hana Kosmetik, hanya Hana Kosmetik yang punya spesifik brand untuk 65 tahun ke atas. Jadi ya mari kita sama-sama berjuang, selalu kreatif ya, selalu bareng-bareng begini diskusi sehingga kita bisa dapat insight-insight dan pengetahuan apa namanya. Siap. Thank you Mas Anas ya. Sahabat Biz Miracle, sukses tanpa batas ya. Ini topik pembicaraan yang sangat luar biasa, sangat menarik terkait dengan digital marketing. Saya ingin memberikan summary ya, kira-kira tips dari pembicaraan kita selama hampir 1,5 jam ini. Yang pertama ya, dari produk yang tadi memiliki uniqueness point ya, atau USP, unique selling proposition gitu ya. Maka setelah Anda tahu persis bahwa produk Anda itu layak dan memang punya market gitu ya, maka tentukan journey-nya seperti apa ya. Di dalam digital marketing kita harus pastikan journey-nya seperti apa. Journey itu adalah bagaimana mulai dari produk itu ditawarkan melalui media apa, kemudian ketika dia ada pertanyaan, feedbacknya seperti apa, sampai terjadi konversi menjadi customer. Setelah itu mau di follow up seperti apa, Anda harus tentukan gitu ya. Yang kedua, Anda harus memilih channel yang efektif, yang menurut Anda dan Anda mampu menjalankannya gitu ya. Karena kalau tidak ya Anda tadi mau mencoba semua channel dari digital marketing, tidak mungkin Anda lakukan, apalagi UMKM tentu punya keterbatasan ya. Tidak ada yang punya sumber daya tidak terbatas, tidak ada, semua punya keterbatasan, sehingga Anda harus memilih ya. Tadi sudah ada beberapa tips, apakah Anda mau masuk misalnya TikTok, apakah Anda mau masuk Instagram, Anda mau masuk SEO, SEM, Anda juga mau pakai Facebook marketing dan seterusnya. Semuanya Anda bisa lakukan retargeting dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk Anda yang ingin memanfaatkan paid advertising gitu ya, maka Anda harus menentukan budgetnya berapa ya. Budgetnya berapa, karena kalau enggak jangan sampai boncos gitu ya, istilahnya Mas Anas tadi, jangan sampai boncos ya. Kita harus cuan. Jadi cuan ketika kita, enaknya sekarang begitu ya. Kalau zaman dulu kita beriklan melalui TV, melalui billboard, kita tidak pernah tahu berapa return on advertising, itu nggak ada ya, nggak pernah bisa menghitung gitu ya. Sekarang dengan teknologi digital marketing ini kita bisa menghitung berapa banyak gitu ya uang yang kita keluarkan untuk aktivitas digital marketing, berapa banyak kita mendapatkan uang dari aktivitas itu. Dan jangan lupa untuk terus review gitu ya, mana yang paling optimal. Saya rasa semua perusahaan, semua organisasi yang menjalankan aktivitas digital marketing, mereka akan mereview dari waktu ke waktu untuk mencari formula terbaik untuk organisasinya. Tetapi challenge dari digital marketing, karena ini adalah teknologi itu berubah terus, algoritma juga diperbaiki terus dari masing-masing channel, maka kita harus terus belajar ya. Ini tantangan di era teknologi sekarang begitu. Gampang cari cuan, tapi pada saat yang sama harus kita ikutin terus perubahannya gitu ya. Dan Vokasia mengajak kepada Anda semua untuk belajar terus ya. Kita punya beberapa produk, baik itu produk yang Anda bisa lihat, bisa Anda akses
secara seumur hidup gitu dengan biaya yang sangat murah, ataupun produk-produk yang sifatnya insidental gitu ya, kita lakukan misalnya bootcamp, workshop dan lain-lain gitu ya di Vokasia. Saya kira begitu. Sampai berjumpa kembali pada Business Miracle series berikutnya. Salam sukses Miracle. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.